Potensi alam Provinsi Sulawesi Tenggara di hari esok kelak menjadi pusat peradaban dunia, papar Dr. Zamri. Tambah yang besar sekali. Tadi saya sampaikan bahwa bisa 14 kali lipat dari kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ke or seperti ini. Ini bahan mentah. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini 27.000 tenaga kerja yang bisa berkulit perusahaan. Belum income untuk negara aja. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan kiri dan juga ini yang mengirim misalnya di or ini dari perusahaan yang keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel ini manfaatnya. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan tentang paparan dan hasil komentar khusus Dr. Haji Zamri Amin SPOG. Dia menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara akan menjadi sektor dan menjadi tumpu pusat perhatian dunia. Sebab tambang nikel terbesar di Nusantara ada di Sulawesi Tenggara. Potensi ini akan menjadi sangat menarik buat masyarakat dunia dan menjadi primadona bangsa untuk menambah nilai ekonomi bangsa dengan pola hilirisasi tambang. Hilirisasi itu harus ditunjang dengan pelabuhan peti kemas pandangan atau keterpaduan pandangan antara Ruksamin dan Dr. Zamri. Sangatlah cocok. Mari kita ikuti komentar Ruksamin. Kita hidup berdampingan dengan ragam suku, bahasa, dan agama, melengkapi Sulawesi Tenggara sebagai bumi yang penuh warna. Di sini, Tuhan telah titipkan kepada kita anugerah sumber daya alam yang sangat melimpah, yang tidak mereka punya. Dengan segenap jiwa dan raga, saya siap untuk melangkah mewujudkan visi besar bagi Sulawesi Tenggara sebagai pusat energi dunia. Tidak terbukti pada saat di zaman COVID kemarin ini, alhamdulillah UMKM kita yang mampu. 2029 sila kelima papar Dr. Zamri. Prabowo akan senantiasa menerima kritik dan masukan yang konstruktif buat perbaikan bangsa. Ruksamin akan menjadikan daerah ini sebagai pusat energi dunia. Artinya keterpaduan antara pendapat Ruksamin dan Dr. Zamri ini sangatlah cocok.
Karena itu berbagai pihak, terutama di wilayah Sultra Kepulauan dan tokoh-tokoh masyarakat asal Buton yang ada di kota Kendari juga menyebutkan bahwa Ruksamin sangatlah cocok dipasangkan dengan Dr. Zamri karena sesama pakar-pakar, keduanya adalah pakar. Di sini, Tuhan telah titipkan kepada kita anugerah sumber daya alam yang sangat melimpah, yang tidak mereka punya. Dengan segenap jiwa dan raga, saya siap untuk melangkah, mewujudkan visi besar bagi Sulawesi Tenggara sebagai pusat energi dunia. Ruksamin kembali menjelaskan, alhamdulillah saya sudah deklarasi, kemudian visinya sudah jelas, programnya jelas, apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya kerjakan, ungkap Ruksamin. Untuk partai pendukung selain Partai Bulan Bintang, Ruksamin juga menjelaskan ia akan melihat dulu pasca caleg pemilu atau pemilihan umum. Kemudian kita lihatlah. Selanjutnya Dr. Zamri menjelaskan hilirisasi itu harus ditunjang dengan pelabuhan peti kemas yang besar dan luas sehingga kapal-kapal karya raksasa dunia itu bisa sandar di pelabuhan Sulawesi Tenggara, dan itu tempatnya ada di Pulau Buton, tepatnya di Kota Bau-Bau, di Buton Selatan, dan juga di Pantai Nambo Lasalimu Buton. Gubernur Sultra yang hanya akan menjadi provinsi yang diperhitungkan ke depan jika sumber daya alam ini dimanfaatkan secara besar-besaran melalui hilirisasi. Dr. Zamri, gubernur yang akan terpilih periode 2024-2029, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah gubernur yang memiliki kemampuan melihat potensi daerah yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan diharapkan memiliki sinergitas dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Prabowo Subianto akan memastikan bahwa dia terpilih untuk rakyat Indonesia. Semuanya dia akan mendekati rakyat untuk memastikan bahwa kebutuhan rakyat itu benar nyata. Prabowo akan memimpin dengan hatinya. Dia akan mendarmakan dirinya sepenuhnya buat rakyat, bangsa, dan negara ini. Dia ingin mengajak masyarakat untuk tokoh-tokoh politik untuk membangun bangsa ini tidak sendirian. Dia ingin memastikan programnya tidak terhambat di parlemen. Infrastruktur Indonesia adalah pikiran yang sangat jernih dan mulia. Kehadirannya untuk semua rakyat Indonesia. Sekat politik itu hanya soal cara masing-masing, tetapi tujuan semua sama, yakni berjuang untuk memakmurkan bangsa dan negara ini di tengah-tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah ini untuk dinikmati semua lapisan masyarakat sebagai wujud dari sila kelima perbaikan bangsa. Prabowo akan transparan dan terbuka sepanjang itu untuk rakyat. Prabowo akan berjuang sekuatnya agar Indonesia benar menjadi negara maju di tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Prabowo ingin memastikan tidak ada lagi rakyat yang tidak sekolah karena kemiskinan yang mendera. Maka itu mari kita semua berpikir positif mendukung Prabowo 5 tahun ke depan untuk Indonesia. Papar Dr. Zamri juga menyebutkan bahwa satu-satunya presiden pilihan rakyat yang di dunia hingga 90 juta penduduk memilihnya, dan itu artinya Prabowo memikul beban besar akan harapan adanya kemajuan yang berarti selama dia memimpin negara ini. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatasi persoalan bangsa yang besar ini. Membutuhkan kerja besar dan melibatkan banyak pihak untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Mengatasi sama dengan dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien yang sakit, melakukan wawancara
anamnesis pemeriksaan menyeluruh, menambah alat deteksi untuk menentukan penyakitnya, dan untuk melakukan tindakan penyelesaian berdasarkan tegaknya diagnosis sehingga pasien itu selamat. Nah, jika semua pemimpin dunia termasuk Prabowo mampu mendiagnosis secara tepat persoalan bangsa ini, maka hasilnya akan segera terlihat bahwa bangsa ini akan sehat dan berkualitas dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang memadai. Papar Zamri juga menjelaskan langkah besar Prabowo dengan memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia dan ibu hamil itu adalah langkah yang paling tepat, dan jika perlu sebelum pasangan suami istri itu menikah sudah ada langkah-langkah preventif untuk melaksanakan dan menghindari kelahiran generasi bodoh, kerdil, dan gangguan kejiwaan di era modern. Itu membutuhkan manusia tangguh secara ekonomi, psikis, dan fisik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia yang serba cepat ini. Tentu saja lahirnya sistem digital ini akan merubah perilaku manusia secara cepat, dan itu bisa berdampak positif dan juga negatif kalau tidak mampu memfilter kemajuan teknologi yang pesat ini. Ke depan, menu makan gratis di sekolah itu juga sudah akan bisa diakses via telepon pintar atau laptop anak sekolahan di rumah, sehingga bisa menyesuaikan dengan pola makan yang bisa diterima setiap anak didik. Kemajuan teknologi ini akan merubah cara belajar anak yang tadinya harus duduk di sekolah sepanjang hari, kini bisa tidak hadir di sekolah tetapi tetap belajar di rumah dengan pantauan guru di sekolah secara live. Konsep tersebut merupakan konsep yang sangat gratis. Ini sesungguhnya adalah bagaimana mempersiapkan generasi unggul untuk menjemput tahun emas Indonesia 2024 mendatang. Kenapa ini menjadi penting? Sebab sesungguhnya kunci sukses itu ke depan ada di tangan sumber daya manusia. Sebagaimana tahun emas 2045 mendatang, dan tahun itulah merupakan tahun keberhasilan Indonesia. Untuk menyambut 100 tahun Indonesia, yaitu tahun emasnya Indonesia, dan itulah merupakan keberhasilan bangsa. Jadi penting. Kenapa ini menjadi penting? Sebab sesungguhnya kunci sukses itu ke depan ada di tangan sumber daya manusia Indonesia dalam kompetisi global, baik itu soal ekonomi, iptek, dan dunia baru. Para pemimpin dunia kini berlomba-lomba untuk mempersiapkan generasinya menjadi lebih unggul dari yang lain. Maka itu salah satu program di semua negara di dunia adalah bagaimana menjamin mutu anak di dunia ini menjadi lebih cerdas dan mengendalikan alam agar bisa dihuni tanpa ada kehancuran alam yang mengerikan. Dunia kini dikagetkan dengan perubahan iklim yang kian cepat, di mana panas bumi semakin panas akibat ulah manusia merusak lingkungan. Kalau negara lain memberikan makan gratis mulai sekolah SD hingga setingkat SMP, maka di Indonesia oleh Prabowo akan memberikan makan gratis dari ibu hamil hingga anak itu tamat SMA. Kenapa ibu hamil ini penting? Karena sesungguhnya dari sana masalah manusia di bumi harus diurus dari sejak ibu hamil, agar mereka bisa melahirkan generasi unggul dan tidak stunting. Jika kebutuhan gizi ibu hamil tercukupi, maka itu kemudian bayi itu akan kembali diberikan asupan gizi memadai setelah TK dan hingga SMA. Program ini adalah program unggulan Prabowo, sebab di kepala Prabowo senantiasa berpikir, kenapa anak-anak Indonesia itu kerdil, pendek, dan kurang cerdas? Ternyata masalahnya adalah soal cakupan gizi yang diterima memang tidak memadai, sehingga kemampuan anak Indonesia yang berjumlah banyak ini kurang berkualitas dibanding dengan anak negara lain di dunia. Generasi emas ini akan dipersiapkan dari sekarang, sebab jarak antara tahun 2024 ke 2045 adalah tinggal 21 tahun lagi. Maka anak itu, ibu hamil yang kini masih dalam rahim harus dijaga, atau yang hamil itu kini masih dalam rahim ibunya akan memasuki tahun emas, memasuki tahun emas di saat mereka berusia 21 tahun.
atau dengan kata lain mereka sementara berada di perguruan tinggi S1. Program tersebut sangat strategis dan diharapkan dikelola oleh Kementerian Gizi Nasional yang di dalamnya dipilih tenaga gizi profesional baik gizi klinik maupun tidak, termasuk dokter ahli kandungan yang membidangi ilmu kehamilan dan juga ahli anak membidangi gizi anak. Dan itulah merupakan program Prabowo yang maha dahsyat dan luar biasa. Tentu saja negara kita akan mantap dan mantap. Wow, wow. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Dr. Zamri dan juga Ruksamin, keduanya menjelaskan bahwa ada dua aspek yang penting diharapkan dari program makan gratis ini untuk kita, yakni soal mengatasi kekurangan gizi ibu hamil dan mengatasi gizi anak sekolah yang sementara pendidikan akibat kemiskinan. Kemiskinan membuat banyak anak Indonesia putus sekolah, maka pemberian makan gratis adalah solusi mengatasi anak putus sekolah. Demikian catatan ini, saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merestui kita semua. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Dan jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena tak ada gading yang tak retak. Demikian pula catatan-catatan atau pandangan-pandangan ini kami berikan. Wow, wow, wow. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut, untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop, apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasa Nilai Berang menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju.